sekarang kita akan membahas masalah haji. Nah, ada haji itu secara syariat ya, seperti yang dilakukan orang-orang itu, dan itu sebenarnya semua itu ada segi spiritualnya. Jadi itu secara ritualnya seperti itu, di balik itu ada nilai-nilai spiritual. Nah, dalam sudut pandang bagi ritual ya seperti itu, rukun haji itu harus menggunakan pakaian ihram. Nah, kenapa sih kita kan mungkin nggak berpikir ya, kenapa orang berhaji kok harus menggunakan pakaian ihram dan pakaiannya pun tidak boleh dijahit. Itu sebenarnya itu ada pesan di balik itu semua. Cuma kadang-kadang orang itu tidak mau berpikir ke arah itu. Terus yang kedua, secara syariat atau ritual itu mengitari Ka'bah atau tawaf mutar. Tawaf mutar mengitari Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu kan terbuat dari batu, kemudian berbentuk persegi 4 atau kotak gitu ya, kotak ya, seperti itulah Ka'bah ya. Kemudian ada batu, tambah batu lagi, yaitu batu kacar aswad yang warnanya hitam itu. Nah, di balik itu semua kita ini harus berpikir, ada apa di balik itu semua, dari segi spiritual atau dari segi hakikat. Kalau kita melaksanakan haji itu kan kita kan memenuhi panggilan Tuhan, tapi selama ini kan orang-orang yang ke sana kan tidak pernah bertemu, jadi hanya ke Baitullah saja, jadi tempat atau rumahnya Tuhan. Pada kita kan sebenarnya kan ingin bertemu Tuhan, tapi kenapa orang-orang kok nggak pernah berpikir ke sana? Sekarang kalau kita dari sudut pandang hakikat ya, sebenarnya kalau Ka'bah itu dari empat apa itu namanya, 4 posisi ya, jadi posisinya itu keempat ya, kotak itu ya. Itu sebenarnya itu 4 sisi, maksud saya itu, maaf ya, 4 sisi itu sebenarnya itu menggambarkan tentang diri kita. Nah, diri kita selama ini terbelenggu oleh nafsu, dan nafsu yang 4 sisi tadi. Pertama dari telinga, kemudian mata, hidung, dan mulut. Semua nafsu itu masuknya dari itu semua, kemudian diproses ke hati. Kalau di Ka'bah itu disimbolkan seperti batu kajar aswad, kan warnanya hitam itu ya. Nah, itu sebenarnya itu PR bagi kita semua itu. Jadi kita ini, sudut pandang kita ini jangan hanya mengarah kepada dunia saja, yang hanya mengikuti hawa nafsu atau keinginan kita ini, yaitu yang masuk melalui mata, telinga, hidung, dan mulut. Contoh masuknya nafsu yang lewat mata dulu. Misalnya kita jalan-jalan kemana, kemudian kita tanpa sadar mata kita itu tertuju pada es degan, misalnya ini, misalnya es degan itu kelihatannya kok seger ya, mungkin kalau diminum enak, mungkin ya seger, bisa menghilangkan haus dan macam-macam ya. Itu mulai sudah mata ini melihat es degan tadi itu, akhirnya diproses melalui hati dan akhirnya naik ke otak. Akhirnya tanpa sadar otak ini memerintahkan untuk melangkahkan kaki menuju ke es degan tadi itu. Kemudian kita nikmati, akhirnya kita minum,
yang kita minum, akhirnya kita tahu, oh ya benar, rasanya memang segar, kan gitu ya. Itu salah satu contoh masuknya nafsu, dan itu untuk sebenarnya itu untuk kepentingan memenuhi apa ya, kalori atau nutrisi untuk tubuh ini sebenarnya. Nah, sekarang dari segi hakikatnya, seperti batu, kacar aspat itu sebenarnya itu simbolnya hati. Kalau saya lihat itu, kalau yang saya pahami itu, menurut saya loh ya, itu sebenarnya itu hati kita sendiri. Nah, tugas kita ini belajar bagaimana melunakkan hati dari batu yang keras itu, supaya kita ini lunak atau lembut. Dan kita ini kalau lembut atau lunak itu bisa menerima informasi kebenaran-kebenaran dari agama atau dari kitab suci dan lain-lain. Itu salah satu contoh tentang penjelasan mengenai ritual haji, yaitu tentang mengitari atau berputar mengelilingi tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Ya coba itu yang saya sampaikan dulu. Nanti lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.